Nah, kemarin kita udah belajar mengenai yang namanya callback, promise ya. Dan juga kita juga udah belajar mengenai basic express nih. Ya, bagaimana kita membuat untuk API sederhana gitu ya. API sederhana dari awal banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat lagi nih API-nya ya, tapi ada tampilannya gitu ya. Maksudnya bagaimana gitu. Nah, sebelumnya coba kita setting ini bareng dulu ya. Sebentar. Ya, nah di sini kita coba setting dulu untuk ini ya, Postgres. Nah, apa sih Postgres? Nah, besok kita akan menggunakan database untuk Postgres gitu ya. Sama satu lagi, sebuah aplikasi namanya The Beaver. Ya, jadi di sini untuk aplikasinya, ya, sudah semua ya, buka dulu aja. Saya akan setting juga di sini apa namanya, Discord. Settingannya kita samain aja ya. Bentar. Portnya nanti kita akan bikin 5432. Untuk username-nya Postgres, password-nya itu admin. Ya, udah saya share di Discord. Ya. Ya, silakan dibuka di Discord. Ya. Nah, silakan kita instalasi dulu ya. Gitu sambil saya tunggu. Belum, Siap, nggak apa-apa. Nah, sambil ditunggu juga, kita masuk dulu aja ke materi selanjutnya ya. Nah, kalau kita kemarin udah bikin ya, kita kan udah bikin namanya untuk API-nya. Ya. Di sini kita akan bikin namanya EJS. Ya, EJS itu apa sih? Kita lihat ya. EJS adalah Embed JavaScript Templating. Ya, jadi di sini kita bisa menampilkan interface-nya, tapi di dalam server. Gitu. Jadi kayak interface-interfacean gitu, belum kayak interface atau enggak front end aslinya. Ya, kayak gimana cara kerjanya? Kita cek dulu di sini ya. Kita buat, sebentar. Nah, sini. Nah, coba kita bikin lagi dari awal ya. Nanti kita akan copy paste yang ininya aja. Ya, jadi controllernya semua model kita copy paste aja. Coba saya mau bikin folder baru ya. mkdir di sini coba kita belajar namanya EJS ya. EJS Express ya. Cek di sini. Nah, masih ingat caranya bagaimana awalnya? Bikin dulu npm ya. Seperti ini. Tuh, sama caranya. Karena kita bikin dari awal banget ya. Jadi kita akan ngulang lagi sampai paham ya. Sini udah ketemu. Lalu kita install dulu ya. Install apa nih? Express, EG, sama lagi kita akan belajar namanya
ini ya, EJS. Sebat lagi. Sorry, salah. Nah. .env namanya, ya. .env itu apa sih Kak? Nanti kita akan lihat di sini. Nah, kalau sudah, seperti biasa, kita akan bikin gig ignore ya. Sama ya, not modules, dan juga package log.json ya. Di sini package log.json. Oke, lalu kita bikin juga app.js. Seperti ini. Sama ya. Nah, karena sama, ini kita copy aja dari basic express-nya ya, sama aja di sini. Copy, saya taruh sini aja dulu. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan bikin folder-foldernya ya. Folder controller, models, dan terusnya root. Cuma kita taruh sama, kita copy aja ya. Nah, sama ya, tuh udah semua. Terus JSON juga kita mau copy juga. Cuma di sini saya akan buat namanya sebuah folder namanya JSON aja ya. Saya copy di sini. Oke. Nah, di sini kita setting dulu ya untuk scriptnya. Kita bikin dev. Local kemarin start. Nah, ini sengaja saya otak-atik, saya acak supaya nggak dihafal ya, tapi kita pahamin ya. Tuh, ini sama semua. Cuma ingat, ini karena udah masuk ke JSON, ya jangan lupa masukin ke sini ya. Kita ganti, takutnya salah. Ini pun juga kita ganti. Seperti ini. Oh. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ada JSON-nya. Oke. Nah, kontrol juga udah sesuai di sini, udah sama semua ya. Student juga udah sama semua. Karena tinggal di copy paste aja kemarin. Root juga udah sesuai di sini, lecture student. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan ya di sini.
npm run dev. Cek dulu, siapa tahu ada yang error. Nah, udah benar semua ya? Oke. Saya copy dulu aja, saya add dulu aja ya. Oops, typo. Oke. Sini. Oke. Nah, sama ya pada umumnya. Tapi di sini saya akan bikin lagi sebuah folder namanya views. Ya, ingat yang MVC kemarin ada folder apa? MVC ya. Tuh, ini udah ada semua. Kita mau bikin di sini untuk si view-nya. Tuh, di sini. Oke. Nah, dalam view-nya itu apa? Coba ini kita jalankan dulu ya. Kita mau cek lagi di Postman-nya nih. npm run dev. Ya. Kita cek di sini. Untuk JSON-nya, kan lecture seperti ini ya. Ini saya coba saya close dulu supaya nggak bingung. Ini lecturers, di sini students-nya. Tuh ya, udah sesuai. Oke, nah coba sekarang kita cek Postman-nya di sini ya. Nah, close-nya apakah sudah sama? Kita cek. Ya, hello world Vincent, sudah benar ya. Tapi kalau bisa, kita akan coba ganti ya, si root-nya ini kan tipenya string. Ya. Saya akan ganti dengan res.send, tapi saya kirim berupa objek. Homepage. Emang harus pakai objek? Ya kalau kita masih dalam pakai aja sih sebenarnya nggak apa-apa string. Tapi untuk seterusnya, karena kita pakai namanya front end di React nanti, harus pakai objek semua, karena bentuknya JSON. Ya. Ya, kita pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan gantinya. Proses send di sini, tuh udah ganti. Ya, tuh. Sekarang coba saya mau ini close, coba saya mau yang ngambil lecturer-nya coba ya. Tuh, enaknya gini kan, kalau misalkan udah jadi, kita nggak perlu ketik-ketik lagi localhost. Tuh, tinggal pilih aja di sini, klik lecturer, student, tuh ada semua. Jadi kalau begitu saya send, udah ambil ya, udah berhasil. Yang student, tuh udah berhasil. Itulah enaknya kalau kita tinggal pakai collection, nggak usah capek-capek ketik lagi di sini, tinggal klik aja. Ya, udah bener semua nih. Nah, kalau udah bener semua, sekarang saatnya ke yang namanya EJS di sini. Ya, cara begini guys, kalian kan udah belajarin yang HTML sama CSS kan kemarin ya. Karena lumayan banyak tuh 3 hari, itu harusnya kalian udah bisa explore HTML CSS. Jadi seharusnya untuk HTML CSS itu setidaknya udah ada pegangan lah, walaupun masih dasar-dasar ya. Di sini saya akan bikin sebuah file namanya index.js. Nah, di sini itu kita benar-benar menggunakan HTML. Ya, jadi ibarat di view ini nih ibaratnya kayak MVC gitu ya, yang tadi ya, yang di kemarin kita belajar MVC dari scratch, bukan pakai Express, itu ditampilnya, tapi bukan konsolok lagi. Yang ini berupa HTML5 langsung. Tuh. Ya, yang ini saya ganti misalkan ya. Lecture and students. Gitu ya. Nah, di sini coba saya mau ganti dulu H1 misalkan ya. Seperti ini. Home page. Saya save di sini. Ya. Nah, ini saya kira HTML karena kalian udah pelajarin dari Code Academy, kayak nggak perlu dijelasin lagi ya ini maksudnya apa. Ya, harusnya udah pada paham karena udah pada dikerjain ya HTML CSS-nya. Ya, kita langsung cepat aja di sini biar nanti kita bisa desainnya fokus lagi ke di front end, di React-nya. Yang ini untuk sementara ikutin dulu aja. Ya. Nah, homepage, bagaimana cara tampilinnya? Di bagian index ini, saya kan mau tampilin yang di sini nih, nah ini. Jadi saya mau ya, coba kita cek dulu di sininya. Kalau saya ketik UKAS 3000, kan message-nya homepage nih. Saya pengen ketika saya masuk sini, itu berubah jadi alamat si HTML-nya. Saya begini guys, res.render,
ketik index.ejs. Ya, ini harus di komen ya kan? Karena kan nggak mungkin bisa respons 2 kali itu nggak mungkin. Ya. Nah, saya rasa karena kalian udah ngulang-ngulang kemarin dan kasih waktu juga hari ini untuk ngulang-ngulang, harusnya udah mulai paham lah ya request sama respons itu apa. Kalau saya refresh tuh homepage. Wih, gila keren ya Kak. Dari sekian lama nih, 2 minggu kita belajar, 3 minggu, akhirnya kita bisa ngeliat tampilan secara interface di browser. Bayangin kalau udah ngeliat tampilannya, bisa kalian desainin. Kalian udah bisa bikin aplikasi sendiri pakai EJS di sini. Tapi ini belum cukup, karena ini masih bekerja dalam server. Belum front end. Beda lagi caranya. Tapi dengan begini, udah mulai kebayang bagaimana bridging antara back end ke front end. Ya, lanjut lagi di sini. Jadi, apa namanya, udah begini ya, kalau misalkan saya mau ganti, tambahin bisa. Tuh, seperti ini. Ya, bisa. Akan begini ya. Saya jalankan, asal jangan lupa di refresh ya. Tuh, berhasil. Oke, sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain cara menjalankannya bagaimana? Aman guys? Gimana? Seru kan? Aman, Kak. Aman ya? Keren sih kalian. Nah, sekarang masalahnya kita udah berhasil menampilkan. Kalau kita mau designing bagaimana? Nah, itu beda lagi lingkupannya. Kalau misalkan pengen jago desain, itu lebih ke web designing. Nah, kalau di sini kita kan fokus untuk mekanismenya nih, ya bagaimana kita mengkonsum ya. Itu kalau mau desain itu butuh waktu lagi. Karena yang harus kita masterin adalah HTML sama CSS. Nah, itu kan butuh waktu lagi tuh. Nah, nanti kita akan meminta bantuan untuk framework CSS. Tapi seperti biasa ya, kita belajar yang susah dulu, baru yang gampang. Ya. Tapi untuk yang ini kita akan menggunakan namanya Bootstrap nanti, biar cepet aja codingnya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke designing, kita akan belajar dulu nih bagaimana cara mengirim data ya dari controller ya ke dalam view. Ya. Ini database masih pakai JSON, besok baru kita pakai Postgre. Setidaknya kan hari ini udah ngerti dulu bagaimana cara melempar data dari controller ke view-nya. Kalau di MVC yang kemarin kan udah ngerti ya, dikirim-kirim bener nggak? Nah sama nih controller pun juga tinggal dikirim juga di sini. Ya dari mana? Dari sini kita akan kirim. Mirip kan? Sama nggak alurnya? Sama sebenarnya. Cuma bedanya ini pakai Express. Ya. Nah sekarang di roots-nya ini kan ada titik seperti ini nih. Ya sehingga nih kalau saya ganti di sini masih dalam bentuknya objek. Loh kenapa? Kan belum kita ganti. Bener nggak? Nah, di sini saya mau kasih button. Saya mau kasih ke button, biar ketika nanti kalau saya klik, ngarahnya ke link lain, lecturer. Oke? Nah, saya bikin seperti ini, A href ya. Itu ya, saya akan slash di sini, lecturer. Kita nggak fokus ke desain dulu, kita fokus ke mekanismenya. Ya. Karena kalau namanya desain itu kan selera ya. Saya juga nggak bisa maksain. Gitu. Nah, saya refresh. Tuh, udah benar ya. Jadi kalau saya klik di sini, masuk ke lecturer. Saya klik di sini, masuk ke students. Ya, cakep ya? Keren. Tapi masih jelek Kak desainnya ya. Kita nggak fokus ke desain dulu.
Ya. Nah, saya mau tampilin di sini lecturer-nya nih. Jadi kalau saya mau klik, lecturer akan tampil di desainnya. Bagaimana caranya? Bikin lagi ya. Nah, sini ya. Atau kalau misalkan mau, nanti copy paste aja. Kak, berarti kita tiap berkali-kali harus pakai di copy paste dulu dong, Kak, untuk tampilannya. Sebenarnya ada caranya untuk template-nya. Cuma kita nggak bakal bahas lebih dalam, karena ini memang kita nggak, ini cuma buat pembelajaran minggu ini aja. Ya, biar kalian ngerti aja untuk bridging-nya. Oke, nah di sini lecturer nih, saya mau bikin ya di bawah sini ceritanya nih. Lecturers page. Begini ya, coba kita cek di sini. Saya klik, jangan lupa di refresh dulu ya. Saya klik di sini, ya belum keganti. Kita cek. Kita kan mau masukin ke endpoint-nya lecturers nih. Berarti di sininya saya ganti nih. Seperti ini ya. Pakai ini. Tuh, sini saya ganti, saya refresh. Tuh, udah berhasil. Kalau saya klik lagi ke sini, saya klik, udah berhasil. Cakep ya? Tuh. Yang student sama ya. Kita setting dulu aja yang look lecturer. Kalau udah ya tinggal copy paste. Kan sama logiknya. Ya. Nah, di sini coba saya mau kirim nih. Tadi kan hasilnya kan berupa objek ya dari Postman. Saya mau kirim ke sini. Cara bagaimana? Ini kan dari result. Ya, saya kirim di sini. Saya akan bikin di sini berupa lecturer titik 2 result. Artinya apa? Saya akan kirim hasil result ini ke dalam objek namanya ya atau atribut namanya lecturer. Sehingga di sini akan menerima sebuah lecturer nih di sini ya. Coba saya mau bikin hasil di sini ya. Saya bikin di sini P. Nah, bagaimana cara hasilinnya? Begini ya. Persen sama dengan di antara ini saya ketik nama objeknya lecturers. Sekilas ini mirip kayak PHP sebenarnya kalau diperhatiin ya. Refresh di sini. Tuh. Objek sama nggak? Kalau kayak di konsol sama ya objek-objek. Sekarang mau tampilinnya di sini. Ya tentu saja di sini karena kita mau pakai looping, kita pakai namanya for each di sini. Ya. Bagaimana caranya? Di sini caranya. Ini saya bikin dulu sebuah div. Ya. Di sini saya bikin seperti ini. Loh, kok nggak ada sama dengannya? Nah, kalau kita nggak mau menampilkan isinya, itu kita pakai persen aja di sini. Ya. Kayak gimana contohnya? Nanti coba saya akan contohkan. Sini for each. Lecturer. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena ada logic lagi. Seperti ini.
Nah, bagi yang udah pernah belajar PHP sebenarnya mirip ya kayak gini kayak PHP. Nah, di sini ya baru saya akan ketikin di lecturer-nya. Ya. Nah, lecturer ada apa aja sih isinya? Coba kita cek di sini. Ada name, subject, ada ID ya. Name, subject, HCT. Sudah, kita tinggal tampilin di sini. Bisa nggak kita destructuring? Bisa juga sebenarnya. Ya. Cuma kayaknya agak susah sih kalau destructuring. Coba kita yang dibiasain dulu aja yang begini ya. Nah, di sini karena kita mau menampilkan isinya, baru kita bikin sama dengan lecturers.id. Oops. Ya, di sini tinggal ganti name, subject, age, name, name lagi city, sorry. Ya, mungkin di sini dikasih namanya sebuah HR atau nggak garis. Ya. Bagaimana hasilnya? Coba kita cek di sini, kalau saya refresh. Nah, kita kan di sini masih kosong. Berarti ada yang salah di sini. Ya. Kita cek lagi nih. Tadi kan Excel udah berhasil nih. Ternyata memang saya typo di sini ya, lecturer yang di sini. Coba kita cek, sini saya refresh. Ya udah berhasil. 1 Vincent Jesse Developer 25 Tokyo. Wih, keren Kak. Kita udah bisa bikin kayak web beneran nih. Benar. Inilah makanya kerennya gini ya. Kita bisa bikin sendiri gitu. Nah, kalau gitu Kak, kalau saya mau tampilin kayak kotak-kotak kayak Tokopedia, Bukalapak, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya, Kak? Nah, itu bagian web designing. Harus pakai CSS. Itu beda bidang lagi ya. Kalau kita kadang-kadang full JavaScript. Tapi mau nggak mau nanti final project bond itu harus kalian buat desainnya sebagus mungkin. Ya. Nah, nanti makanya pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain mengenai desainingnya? Aman, guys? Aman, Kak. Nah, gimana? Seru kan? Kita udah saya tampilin desain ini ya. Nah, ini baru desainingnya nih. Bagaimana kalau misalkan saya mau nge-add? Ya, bisa juga. Coba di sini saya akan bikin supaya lebih bagus aja ya, jangan jedak banget ya. Saya bikin tabel di sini. Ada t-head, tr, th di sini, id, name, apa ya, subject, age, th, city. Oke. Di sini ya, baru kita tampil di sini ya. Oh ya, benar-benar. Nah, ini berarti tampil tr. Nggak usah, yang P ini saya ganti ed. Nah, sini ya. Ini saya mau kasih namanya border 1, cell spacing 0. Refresh, tuh cakep ya. Jadi seperti ini. Kak, saya mau designing bagaimana? Nah, sebenarnya kalau designing di sini pakai CSS bisa. Coba repot. Saya mau di sini pakai CSS yang singkat aja supaya memperindah. Ini nggak usah ditiru ya. Ini yang CSS kan lupain aja dulu, nggak usah ditiru.
Ini cuma buat memperindah aja. Nah, itu seperti ini ya, sedangkan tuh biar agak bagus lah. Tuh. Oh, udah deh. Ya, tugas front end lebih gampang atau lebih susah? Kalau kata saya lebih gampang, karena apa? Ini tugas front end cuma nerima, designing. Yang pusingnya di mana? Di back end-nya, controllernya. Ya, tapi ya nggak kelihatannya gampang. Ya, masing-masing ada kesusahan tersendiri ya, baik back end maupun front end. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain mengenai kayak ginian, pengambilan? Coba kita lanjut lagi. Aman ya? Nanti kita akan coba praktekkan kalau menggunakan namanya Bootstrap. Ya, satu-satu ya, pelan-pelan. Di sini saya akan bikin. Oh ya, mendingan sih kita fokus sini dulu ya. Di bagian lecture page ini, saya mau bikin sebuah button, ya, di mana dia, sorry jangan button ini aja deh. Nah, aja di sini saya akan bikin sebuah href, namanya di sini lecturers. Nah, saya akan bikin di sini create. Ya, saya akan bikin di sini plus create lecturer, atau enggak lecturer ya. Lecturers. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini. Tuh ya, jadi kalau saya klik di sini dia bakal masuk ke create, tapi kan nggak ada get create. Loh, bagaimana cara ngakalinnya? Ya. Nah, ini kalau misalkan sekarang juga nggak apa-apa sih, ini jelek banget ya A-nya ya. Saya mau desain sebentar. Siap banget. Nah, baru sini. Lalu border none. Hover. Sini jadinya colornya. Background color jadi white. Bordernya jadi pixel solid black. Radiusnya jadi 15 pixel. Oke, oops. Oh, pakai default lokal aja. Pakai default lokal. Nah, ini sudah kita desainingnya. Di sini saya refresh. Oh ya, seperti ini. Mantap ya. Kalian kalau saya arahkan jadi begini, tapi jadi aneh untuk border radiusnya. Nah, seperti ini. Set, refresh. Oh ya, oke ya. Sedangkan udah ada warna. Nah, di sininya, kalau kita akan ngeklik untuk nge-get sebuah page, di sini di controllernya, mau nggak mau, kita harus bikin namanya sebuah controller di sini. Create page. Ya, di sini request response. Di sini saya akan render. Ya, mungkin saya akan bikin namanya lecturer
add gitu ya, add page. Di sini. Di sini saya akan bikin nih. Lecturer add page. Bener ya? Tuh, seperti ini ya. Nah, ini karena kita mau samain, kita copy paste aja ya. Nah, gampang di sininya, ini saya ganti. Sini, saya ulangin. Nah, oke, coba saya add dulu di sini. Oh iya, di root-nya juga belum diganti, saya lupa ya. Namanya di sini ya. Lecturer, root, get, sini ingat create. Loh, kok bisa Kak? Kok boleh? Karena di sini ada dua apa namanya? Ada dua metode, bisa untuk satu endpoint. Ini get, ini post. Oke. Untuk make sure, coba kita cek dulu. Saya refresh ya. Oh, saya klik di sini. Tuh, attach udah berhasil ya. Saya ganti lagi. Tuh, udah berhasil. Oke. Sekarang kita buat di sini untuk formnya. Ya. Nah, di sini bagaimana caranya nih? Form action-nya berarti seperti ini guys. Lecturers create, kita mau masukin tuh ke sana. Metodenya di sini karena kita mau ngepost, kita bikin di sini namanya post. Oke. Sampai sini dulu ada yang bingung? Jadi kita bisa nge-action ya, kirim kemana nih? Ya karena kita mau create, berarti kita kirim di create-nya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu untuk input-inputnya. Ya. Nah, ini saya mau bikin untuk kelasnya dulu aja. One group biar rapi. Ada label di sini. Saya mau bikin di sini untuk labelnya ada name. Ya. Lalu di sini inputnya, ya, berupa teks di sini. Ya. Nah, di sini ada pakai namanya name. Saya bikin namanya name juga untuk bisa kita akses nanti. Jadi kita bisa ambil value-nya. Ya. Nah, di sini saya bikin lagi. Ya, ini subjek. Sini sheet H. Sini city.
Nah, di sini jangan lupa ya, untuk yang namanya submit-nya. Sebuah form nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak ada submit-nya. Ya. Submit. Oke. Nah, di sini mungkin desainingnya saya tambahkan untuk biar rapiin ya. Nah, di sini dot form groupnya width-nya 100%, margin bottom. Lalu di sini untuk pattern-nya saya bikin sini padding-nya oke. Nah, coba kita klik di sini ya untuk share refresh. Nah, udah benar ya. Tuh seperti ini. Masih sederhana, nggak apa-apa. Ya, kita coba masukin dulu di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini name, subject, age, city. Ya. Nah, si name ini dia akan dimasukin sebagai di sininya nih. Ya. Ups, ini ada create masukin sini di bagian modelnya ya. Sebagai apa nih? Sebagai request bodinya. Tuh, di sini ya request bodinya di sini. Mana tadi? Nah, request bodinya di sini. Nah, coba kita mau make sure dulu. Coba saya mau bikin di sini konsol waktu request body, takutnya malah error gitu ya. Nah, kita untuk latihan juga supaya kita nggak ngapal nih ya, makanya saya acak nih sengaja. Coba kita cek di sini. Name-nya, misalkan tes, subjeknya kalkulus, age-nya 17, katakan. Saya submit di sini, kita cek, masuk nggak nih? Masuk ya. Name, tes, subjek, kalkulus, age, city. Oh, berarti udah benar request body-nya. Ya, udah berhasil. Tapi saya pengen begitu saya ngeklik, dia bakal pindah ke apa namanya page sebelumnya. Ya, cara bagaimana? Pakai namanya res.redirect. Tuh, seperti ini. Oke, coba sekarang kita add di sini, ya. Udah masuk tes ya, karena udah tambah. Coba saya lagi, contextual lagi di sini. Coba berarti mau algebra, submit, udah tambahin lagi. Beuh, keren ya. Lagi di sini. Saber of Seaback. Wah, saya suka banget di One Piece. Nama subjeknya Grand Line 15, city-nya One Piece. Submit, udah masuk. Oke, sekarang kita udah bisa masuk ini di sini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain atau masih bingung? Keren kan?
Nah, kalau udah nggak ada, lanjut di sini ada create, ada read, ada delete, dan juga yang namanya update ya. Nah, di bagian sini lecture ini saya bikin di sini action ya istilahnya ya. Nah, di sini saya bikin namanya sebuah ahref ya. Saya bikin di sini namanya sebuah edit. Sini delete. Oke. Coba dulu hasilnya seperti apa ya. Saya refresh. Tuh, udah bener ya di sini edit delete nih. Ya. Jadi kalau saya mau klik edit, dia bakal pindah ke sini. Ya, page baru. Tapi ceritanya saya mau find by ID dulu nih. Saya pengen begitu saya klik ini nih, saya klik ini, dia bakal ini info gitu ya. Kalau nggak salah namanya info ya kemarin. Coba saya lupa routingnya apa nih. Oh ya, information user ID. Jadi saya pengen begini. Information satu, dia bakal masukin name Vincent di sini. Ya. Cara bagaimana? Saya mau ngeklik nih, saya mau ngeklik ini, pindah ke sini sebelum kita edit delete. Caranya bagaimana, Kak? Nah, di bagian lecturer di sini, ya, ini kan lecturer ID nih. Nah, yang ini, saya akan bikin seperti ini. Ini ada A, ya, href. Sini. Nah, si href ini, saya bikin jadi begini, guys. Ini agak unik ya. Lecturers, information, di sininya seperti ini. Lecturer.id. Seperti ini. Ya. Nah, ini coba saya mau desainin lagi, jangan begini. Saya mau bikin coba kelasnya, misalkan nama kelasnya information user. Sini user. Kak, kelas itu apa, Kak? Kok kayak begini caranya? Nah, coba kan yang kan ada pelajar tuh yang kemarin ya di CSS-nya. Harus sudah paham ya, ini kelas itu apa. Seperti itu. Ini saya bikin namanya non font weight-nya bold. Saya bikin di sini untuk color-nya misalkan jadi dark green misalkan ya. Saya save, sini coba saya cek, sini saya refresh. Oh, ternyata sorry. My bad ya. Bukan di sini ya, astaga. Tapi di sini dong lecturer name. Nah, ini
Cek dulu, coba sini saya refresh. Oke, udah sesuai ya. Nah, ini tinggal diganti. Cuma ini desain masih aneh. Information. Oke, coba kita cek dulu di sini. Oke, syaratnya jadi begini. Oke, nggak masalah. Ininya border 6. Lalu background colornya white. Oke, tuh ya. Kalau saya klik, tuh informasi 1 ya. Klik information 2. Klik information 3. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau saya mau menampilkan hasilnya? Ya, berarti bikin lagi di sini. Seperti itu. Lecturer information. Oh, sini ya, tinggal di copy lagi. Mana tadi? Nah, di sini kan udah sama nih, ya. Dia ngomong begini katanya. Ini kan saya klik masuk ke lecture information. Nah, kalau di bagian lecture controllernya, ini kan kirimnya berupa si resultnya, ya. Jadi saya tinggal kirim lagi nih, flash render. Sama caranya ya, kayak tadi. Apa tuh namanya? Lecturer information. Sini saya kirim lecturer result. Ya, seperti itu. Ya, kok nggak pakai SK? Karena kan cuma satu. Ya. Nah, di sininya, ya untuk tabelnya ini saya hilangin aja. Kita saya mau desainin lagi gitu ya. Ya, di sini tinggal tampil aja nih. Misalkan saya mau bikin namanya mungkin UL gitu ya. Bikin aja di sini. Nanti LI-nya ada apa di sini ya? Bikin aja. Lecturer ID. Di sini saya mungkin bikin namanya sebuah href lecturer aja. Back to page. Nah, di sininya saya ganti name ya, subject. Terus di sini mungkin namanya age, sini namanya city, ya. Nah, mungkin di sini saya mau tambahin age-nya ada years old, kan boleh tuh biar designing seperti ini, ya. Nah, kita cek hasilnya seperti apa. Saya refresh, saya klik di sini, tuh udah sesuai. Back to lecture page. Atin, nggak bisa. Tuh, ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ya, nangkap ya. Sama ke belakang bentar.
Nah, lanjut ya. Nah, lanjut sini. Nah, ini udah yang add information nih. Coba sekarang kalau misalkan saya mau delete ya. Yang ini udah ngerti. Setelah kalau saya mau delete bagaimana? Nah, sama caranya. Di bagian sini delete, berarti begini caranya. Ya. Lecturers delete tinggal begini. Lecturers ya lecturer.id ya. Loh, mau dari mana ke ID? Karena kan kita di routingnya kan pakai ID ya. Coba ya. Saya refresh, saya delete. Tuh, lecturer ID 5 langsung delete. Berarti kita mesti ulang lagi ya, back lagi. Caranya bagaimana? Pakai REST redirect di sini. Ya. Jadi kalau saya delete, back lagi. Delete, back lagi. Lama lagi misalkan 23, 40. Tuh, udah berhasil ya. Keren. Saya klik ini, bisa. Keren ya? Tuh, udah jadi aplikasi beneran nih kayak gini kita. Sekarang kita mau edit. Nah, ini yang laptop nih. Ya. Nggak cuma di back end ya. Di front end pun juga yang namanya edit itu pasti repot. Agak males ya. Nah, di sini saya mau bikin namanya lecturer edit page. Yang ini tinggal pakai aja. Di sini ya. Nah, tapi di sini kan namanya edit nih. Berarti istilahnya ada sebuah data yang diambil dulu, bener ya? Nah, seperti biasa, di sini saya akan bikin dulu sebuah update-nya, ya. Tapi get, bukan post. Lecture.get berarti update.
Nah, ini di sini kita akan bikin untuk controllernya static, update page, request response. Nah, di sini kan kita mau butuh yang namanya get information nih di sini. Ya. Nah, kita ambil baru kita kirimin, bener nggak, ke dalam page. Berarti mau nggak mau kita harus bikin seperti ini, ya. Cons ID, ya. Nah, saya mau pakai ini aja, request.params.id. Ini artinya kita terjemahin ke dalam number sama aja, ya. Nah, ini lecture dot apa nih namanya nanti get information ya. Lecturer get information dari si ID-nya dot then hasilnya kan result nih. Result ya res dot render dari mana nih? Ya, lecturer edit page dot .ejs ya. Yes. Ini saya akan kirim berupa lecturer-nya. Lecturer dot result seperti ini ya. Nah, lalu nggak dibikin dot catch-nya seperti biasa ya. Ups. Rest.send error. Nah, seperti ini ya kan update page-nya. Nah, sekarang di bagian update page-nya, edit page-nya ya. Ya. Nah, ini kan kita kan terima berupa lecturer nih. Di sini pun saya akan bikin namanya jadi tadi apa namanya? Aku lupa lagi. Update ya. Update di sini. Ups. Update. Ups. Karena di sini kan kita kan kirimnya berupa method post. Di sini saya akan bikin namanya lecturer.id. Tuh, di sini. Nah, di sini kan udah ada hasilnya, nilainya nih. Nah, mau nggak mau nih, kita kasih value. Ya, value dari mana? Dari yang ini. Tuh. Ya, lecturer.name. Oh, seperti ini. Kita bikin sini.
Nah, ini seperti ini. Nah, di submit di sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Di bagian yang namanya lecturer-nya, kita bikin sini ya. Lecturer tadi apa namanya? Update ya. Nah, seperti ini ya. Kita cek di sini, saya refresh, saya edit di sini. Tuh, Vincent berhasil ya. Kita cek. Saya mau ganti yes, export. Saya submit. Tuh, paper ID has been updated. Berarti mau nggak mau kalau kita back lagi di bagian lecturer-nya, yang controller, nah, redirect lecturer. Sorry. Oke. Kita cek di sini, coba saya cek lagi, refresh. Cakep. Saya cek di sini, udah berhasil. Oke. Nah, sampai sini dulu guys. Yang mengenai EJS, ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman? Suara saya masih kedengaran? Aman ya? Aman. Oke. Sip, mantap. Ini juga ada recordnya. Jadi kalian bisa ditonton ulang ya. Nah, tadi kan kita kan ada namanya package JSON kan .env. Nah, saya mau bikin dulu di sini sebuah code .env. Ya. Env itu apa sih? Env itu buat environment. Dia ini fungsinya untuk menyimpan beberapa data yang memang rahasia sifatnya atau bisa diganti-ganti. Contoh, port ini kalau kita nanti upload ke cloud itu akan berubah. Nggak mungkin 3000. Dia akan ngikutin port yang ada di cloud-nya. Jadi sekarang ikutin dulu aja. Yang bagian env ini, saya bikin port di 3000. Ya. Di bagian sini, yang 3000 ini, saya ganti jadi proses .env port. Kalau env yang nggak ada, bikin 3000. Ya. Oke. Saya pause dulu, pusing juga nih, banget ya. Oke, sip. Sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain? Oh enggak, kita enggak belajar Adobe XD atau Figma. Gitu. Jadi kita nggak belajar itu. Jadi itu bisa ekspor sendiri sih sebenarnya. Sip, mantap.
Ya, ini tidak perlu. Ini bisa di skip. Kita nggak belajar MongoDB, kita fokusnya ke Postgre dulu aja, yang relasional. Oke, sip. Mantap, guys. Nah, paling sampai sini dulu. Ya. Karena apa? Kalau lecture udah beres, ya berarti student tinggal copy paste, kan sama caranya. Ya. Yang student sama caranya kayak lecturer. Yang penting kan sebenarnya kan lecturer dulu. Ya, kalau udah ngerti satu, ya tinggal disamain aja yang lain. Ya. Untuk the beaver pilih yang community ya. Kita pilih yang gratis. Oke, sip. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Aman? Ya. Nah, tugasnya itu untuk hari ini sebenarnya sama kayak pelajaran kita, ya. Kalian ngubah ya employee data, ditambahin aja untuk pages-nya. Yang employee data kan udah beres tuh, employee data. Ya, ada 3 kan, employee, jobs, sama employer. Nah, kalian bikin page-nya di repository yang sama, ya. Jadi saya ketikin lagi untuk tugasnya sebentar. Tugas hari ini lanjutkan repository tugas employee data untuk membuat page menggunakan EJS ya. Kerjakan dalam repository yang sama. Repository yang sama dari GitHub. Nah, sudah saya ketikin ya. Untuk deadline-nya nggak hari ini ya. Deadline max besok ya. Jam 9 AM. Seperti ini. Jadi kalian punya waktu banyak untuk sampai besok pagi. Karena besok ada tugas pagi ya. Besok itu akan masuk ke database untuk awal-awal. Makanya kita instalasi dulu Postgre sama The Beaver. Oke? The Beaver itu aplikasi untuk apa, Kak? Iya, betul. Harus full project employee yang kemarin. Sebenarnya sih nggak perlu sih ya, karena kalian tinggal lanjutin aja. Karena kan kalian kerjain di branch masing-masing. Jadi nggak perlu full. Halo, Kak. Mau nanya. Ya, jadi istilahnya kayak yang tugas kemarin itu kalian cuma lanjutin aja, bikin yang EJS-nya. Nah, maksimal jam 9 pagi besok ya. Jadi kan punya ada waktu untuk ngoding di hari ini. Seperti itu. Karena besok pagi kita akan masuk ke database, lalu siangnya itu kita akan masuk ke Postgre. Kita akan setting, config, nyambungin Postgre ke dalam aplikasi kita. Jadi lebih seru ya di besok. Oke, aman ya? Oke, kalau nggak ada, thank you banget udah hadir hari ini. Ya, untuk The Beaver itu aplikasi untuk database, benar. Jadi dia ini untuk manajemen database-nya. Bisa nggak sih Kak pakai aplikasi yang lain? Boleh kok, boleh. Mau pakai aplikasi yang lain juga boleh. Nggak masalah. Misalkan kalian bisa pakai SQL Server ya, DBMS SQL Server juga nggak apa-apa. Nggak masalah, yang penting bisa. Kalau saya pakai The Beaver ini karena ringan sih di laptop. Oke, thank you guys untuk hari ini. Terus semangat ya.